Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, good morning students. How are you today? Hope all of you healthy and of course you keep spirit. Oke. Nah, masuk materi pembelajaran IPS di pagi ini di sesi pertama bersama saya dengan Mem Doharni. Nah, di awal semester genap ini kita masuk ke materi bab 3 ya anak-anak ya. Jadi kamu bisa di rumah buka buku IPS-nya ya. Dan di sini akan Mem sampaikan untuk materi daringnya. Oke ya, selamat belajar ya. Nah, kita masuk ke materi mengenai keunggulan dan keterbatasan antar ruang dalam permintaan. Nah, seperti judulnya ya, di sini keterbatasan antar ruang dalam permintaan. Nah, di sini adalah berhubungan dengan kebutuhan. Nah, apa itu kebutuhan? Kebutuhan adalah segala sesuatu yang diperlukan oleh manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti itu ya. Jadi secara ekonomi kebutuhan itu terbagi dua. Nah, apa itu? Yang pertama adalah barang ya, yang kemudian yang kedua adalah jasa. Nah, apa itu barang? Siapa yang tahu mengenai barang? Nah, barang itu adalah sesuatu benda yang berwujud ya nak ya, yang berwujud, dapat dipegang langsung, kemudian dapat dipakai langsung oleh manusia atau kita sendiri. Nah, contohnya di sini baju, sepatu, ya, tas, kemudian peralatan mandi dan sebagainya. Nah, itu adalah contoh-contoh daripada barang. Jadi barang itu dia berwujud seperti itu, konkret ya, nyata. Nah, kemudian bagaimana dengan jasa? Jasa kebalikannya. Jasa adalah sesuatu benda yang tidak berwujud, tetapi dapat kita rasakan manfaatnya langsung ya. Contohnya apa? Contohnya seperti jasa guru, jasa dokter ya, kemudian jasa tukang pangkas. Nah, Mem ambil satu contoh misalnya jasa guru. Nah, kamu kan siswa ya nak ya, setiap bulannya orang tua kamu mengeluarkan biaya untuk membayar uang sekolah atau SPP. Nah, apa yang didapati oleh kamu yaitu jasa guru. Apa itu produknya? Itu ilmu pengetahuan. Nah, ilmu pengetahuan itu dikemas ya nak ya, disampaikan oleh guru, tidak dapat kita pegang, tidak dapat kita bawa-bawa ya, tetapi kita bisa langsung merasakan manfaatnya. Nah, apa manfaatnya Mem? Kita menjadi lebih pintar ya, kita jadi lebih mengerti, kita jadi lebih paham mengenai pengetahuan yang disampaikan oleh guru kita. Nah, itulah contoh daripada jasa. Ya, artinya dengan membayar uang sekolah setiap bulan, kamu mendapatkan daripada ilmu pengetahuan ya, yang diperoleh dari jasa guru tersebut. Oke, paham ya nak ya mengenai jasa guru, itu contohnya satu. Kemudian menambahkan lagi contohnya jasa dokter. Nah, jasa dokter itu contohnya misalnya kamu atau kita sakit ya, kemudian kita pergi ke klinik atau ke rumah sakit. Nah, pasti yang kita jumpai dokter ya nak ya, sedang penyakit kita. Nah, kemudian kita setelah diperiksa sama dokter, kemudian diberi resep sama dokter, kita mengeluarkan sejumlah biaya atau uang untuk membayar perobatan tersebut. Nah, kita sudah beli, otomatis kita sudah beli jasa dokter tersebut, keahlian dokter tersebut, seperti itu. Apa yang kita rasakan manfaatnya? Kita menjadi sehat ya, kita sembuh dari penyakit kita. Nah, artinya jasa ini tidak berwujud, tidak bisa kita bawa seperti benda tadi atau barang tadi, tidak bisa kita pegang ya nak ya, tetapi kita bisa langsung merasakan manfaatnya seperti itu. Nah, contoh lagi banyak ya mengenai jasa biar kamu paham ya mengenai jasa ini. Nah, contohnya kamu misalnya kamu liburan ini ya, liburan kamu mau jalan-jalan ke negara luar ya atau keluar kota, kemudian kamu mau naik pesawat. Nah, kamu kan beli tiket pesawat nih. Dengan membeli tiket pesawat kan kamu mengeluarkan sejumlah uang. Nah, di sini kita sudah melakukan transaksi pembelian namanya jasa. Nah, apa maksudnya Mem? Dengan kita membeli tiket pesawat, otomatis kita akan mendapatkan fasilitas dari penerbangan pesawat tersebut. Apa yang kita dapatkan? Misalnya contohnya kenyamanan, ya, kemudian ketepatan waktu penerbangan, kemudian yang pramugarinya pelayanannya ramah, kemudian makanannya dan fasilitas yang ada di pesawat tersebut. Nah, itu merupakan contoh daripada jasa. Ya, jadi jasa itu sebenarnya banyak. Secara sadar dan tidak sadar manusia sudah mengkonsumsinya, sudah mendapatkannya seperti itu.
Ya, paham ya nak ya kalau mengenai jasa ini ya. Jadi kalau barang tadi dia berwujud, kalau dia jasa tidak berwujud. Tetapi memang kedua-duanya ini memang setiap hari manusia mengkonsumsinya. Oke ya, paham ya mengenai barang dan jasa. Oke, masuk ke berikutnya. Nah, ruang dan kebutuhan manusia. Nah, seperti yang Mem sampaikan tadi, manusia itu kan memiliki kebutuhan. Kebutuhan manusia itu berbeda-beda. Ya, nah ya. Perbedaan dari kebutuhan manusia ini menciptakan permintaan dan penawaran akan barang dan jasa tadi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, perbedaan dari kebutuhan manusia juga ditentukan oleh ruang. Apa itu ruang, Mem? Ruang itu adalah lokasi. Ya, lokasi atau wilayah. Nah, di sini Mem contohkan wilayah perkotaan dan wilayah pedesaan. Ya, nak ya. Kalau pedesaan pasti kita mikirnya ada lebih cenderung ke daerah dataran tinggi, ya. Kalau perkotaan daerah dataran rendah. Nah, antara wilayah pedesaan dan perkotaan ini, nak, ya, kebutuhan manusia juga tidak sama. Contoh, ya. Nah, di pedesaan ini kan manusia itu lebih membutuhkan bahan-bahan pertanian seperti misalnya pupuk, ya, bibit tanaman dan sebagainya. Nah, sementara orang di perkotaan ini ya lebih banyak memakai, ya, lebih banyak mengkonsumsi hasil produk dari pedesaan tadi, yaitu hasil-hasil pertanian seperti buah-buahan dan sayur-sayuran. Nah, inilah maksudnya perbedaan daripada kebutuhan antara wilayah pedesaan dan perkotaan tadi. Paham ya, nak ya? Jadi ada perbedaannya berdasarkan daripada wilayah atau ruang. Itu maksudnya ya. Oke. Kemudian berikutnya keunggulan dari wilayah. Nah, di sini wilayah yang kita maksud tadi adalah ruang, ya. Jadi di sini contohnya keunggulan suatu daerah itu misalnya wilayah pedesaan tadi lebih cenderung menghasilkan produk-produk pertanian. Nah, kemudian wilayah perkotaan lebih cenderung menghasilkan produk industri dan elektronik. Nah, kedua daripada hasil produk dari wilayah ini adalah merupakan keunggulan. Jadi masing-masing wilayah itu ada nilai jual produknya yang diunggulkan seperti itu. Nah, ya, jadi perbedaan daripada kebutuhan tadi juga menciptakan keunggulan produk dari masing-masing wilayah seperti itu. Oke ya. Nah, itulah materi kita hari ini mengenai keunggulan dan keterbatasan antara ruang dan permintaan, ya. Untuk lebih lanjutnya nanti akan Mem kirimkan latihan kuisnya untuk kamu kerjakan. Sekian pembelajaran hari ini, ya. Keep healthy, always prayer, and keep spirit, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.